tujuannya apa? Ya. Kenapa mereka mencampur dan yang lainnya buat dapat untung? Biasanya itu. Ya. Jadi kalau ditanya syirkah itu apa sih? Kesepakatan dua orang atau lebih untuk mencampur atau menggabungkan harta kerja atau tanggungan demi bisa mendapatkan keuntungan. Itu definisinya. Nah, kata kunci yang krusial nanti ada di sini, mencampur itu. Kalau belum bercampur berarti belum syirkah. Kemudian ada berapa jenis atau ada berapa model gitu kan. Di sini kita bahas yang secara fikih dulu, baru nanti yang kontemporer. Ya, yang pertama, kalau di dalam kitab-kitab fikih, syirkah itu ada 3 jenis. Ada yang namanya syirkah inan, ada yang namanya syirkah wujud, ada yang namanya syirkah a'mal. Jadi kalau ditanya jenisnya apa? Jenisnya 1 inan, yang kedua wujud atau zimmah, yang ketiga itu namanya syirkah a'mal atau kerja. Nah, itu 3 jenis syirkah. Jadi kenapa ini penting? Ya, tadi di awal si 2 besti tadi itu kenapa ribut? Karena mereka melakukan kongsi atau syirkah tapi sama-sama tidak punya ilmu. Modalnya semangat doang. Sudah jalan nanti ribut, baru ujung-ujungnya saling sakit hati. Kalau cuman bubar enggak apa-apa. Nah, pertemanan mereka pun akhirnya bermasalah. Kemudian kalau syirkah yang modern ya, yang biasanya banyak terjadi, yang pertama adalah istilahnya ini syirkah musahamah, lalu yang kedua syirkahnya tadhamun, yang ketiga namanya tausiyah basito, tausiyah bil asum, dan muhasa dan mutanakisah. Nah, ini kalau yang lebih familiar dengan bahasa Inggris, itulah fungsi modul bahasa Inggrisnya. Nah, di poin 2.2 klasifikasi dari akad syirkah itu disebutkan bahwa akad syirkah itu classified into kepada 2 utama kategori ya. Yang pertama tadi secara tradisional fikih atau fikih klasiknya. Yang kedua modern. Nah, yang pertama syirkah inan itu kalau di bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan contractual partnership. Lebih mudah paham yang tadi atau yang ini? Yang ini kan ya, karena kita cenderung lebih familiar dengan istilah bahasa Inggris. Jadi syirkah inan itu adalah syirkah yang dibuat dengan kesepakatan. Nanti apa bedanya dengan syirkah wujud? Nah, syirkah wujud itu poinnya, wujud itu jah, bijahin nabi. Pernah dengar istilah itu? Nah, jah itu apa? Reputasi, kehormatan, nama baik. Jadi ada kadang 2 orang dia berkongsi, modalnya bukan harta, tapi modalnya itu nama baik. Contoh misalkan si A dengan si B itu berkongsi menggadaikan, bukan menggadaikan istilahnya, bermodalkan nama baik mereka untuk kongsi. Itu bisa. Sehingga mereka tidak berkongsi harta, tapi berkongsi nama baik untuk bisa mendapatkan modal, untuk bisa mendapatkan proyek dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga namanya tadi syirkah
a'mal. Kalau di sini a'mal itu apa? Vocational partnership atau partnership untuk urusan-urusan yang kaitannya dengan pekerjaan. Jadi misalkan ini yang berkongsi siapa? Sesama tukang jahit gitu ya. Tukang jahit A dengan tukang jahit B. Atau apalagi misalkan di dalam yang kongsi juga yang pernah saya temui, misalkan di dalam ini travel gitu ya. Di travel itu misalkan ada 5 unit atau 10 unit mobil yang jalan. Nah, nanti mereka sistem bagi hasilnya bagaimana supaya antar supir travel tidak rebutan, maka nanti jumlah penumpang total yang didapat hari itu dibagi dengan jumlah supir yang jalan. Berarti kan modalnya sama-sama tenaga, ya sama-sama skill. Biasanya yang a'mal itu modal mereka bukan harta tapi modalnya skill, kerja. Itu a'mal itu pekerjaan, profesi gitu ya. Nah, tadi yang kedua jenis yang modern. Nah, modern corporation yang istilahnya tadi kalau yang bahasa Inggrisnya ini stock company, ini istilah jadi benda aneh kalau tidak bersinggungan langsung dengan ini. Tapi bagi ibu-ibu yang mungkin sekarang terlibat di dalam bisnis praktis langsung, dia familiar dengan ini. Jadi pertama stock company, kemudian ada joint liability company, terus kemudian partnership in commandum dan seterusnya. Ini jenis-jenisnya. Tapi intinya bahwa syariat kita itu punya pondasi yang cukup, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, sekarang kita akan bahas dulu yang kategori pertama. Ini kalau bingung cara kerjanya begini ya. Ini hilang atau muncul? Oh iya, yang marah ibu-ibunya kayaknya. Hah? Hilang lagi? Udah. Nah, saya nggak ngerti itu di mana salahnya ya. Jadi apa yang dimaksud? Nah, ini nanti bisa dikopas kalau misalkan bingung ya. Nanti akan dapat tuh penjelasan gabungan atau penjelasan ininya. Tapi kita belum bahas ke sini, kita mau bahas yang basic dulu dari sisi fikihnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akad syirkah ataupun kongsi yang di dalam fikih. Yang pertama yaitu adalah syirkah inan. Nah, apa yang dimaksud dengan syirkah inan? Syirkah inan adalah an yashtarika isnan au aksar bimalin ma'lum. Berarti A dan B kongsi dengan modal harta yang diketahui dan harta yang jelas. Sudah, berarti si A punya modal berapa, si B punya modal berapa, lalu kemudian masing-masing yahiqqu likulli minhuma at-tasarruf. Mereka punya wewenang untuk melakukan transaksi atau perlakuan atas objek kongsi tadi. Kemudian untuk keuntungannya waribhu bainahuma, dibagi untuk mereka sesuai dengan apa? Kesepakatan. Lalu kerugiannya sesuai dengan porsi modal. Maka nanti harus dibedakan dua hal ini. Berarti si A ingin berkongsi dengan si B. Ini layar muncul. Baik. A kongsi dengan si B.
kemudian si A setor harta dan si B juga setor harta sebagai modal. Otomatis ketika harta ini disetor, muncul apa? Porsi. Misalnya si A setor berapa? 100 juta. Si B setor berapa? 400 juta. Kalau ditanya berapa total modal atau total harta kongsi ini? 500. Ini modal awal. Kemudian kalau ditanya dari 500 ini siapa pemiliknya? A dan B. Berapa punya si A? A secara porsi. Jadi fungsinya begini. Modal diperjelas, setelah itu dikonversi menjadi persen. Berapa punya si A jadinya? Persennya, persen. 100 dari 500 berapa? Nah, berarti si A di project ini atau di kongsian ini punya 20%. Si B punya berapa? 80%. Ini yang dibilang tadi modal itu dan kepemilikan. Sudah? Sehingga yang kita pahami, apa hubungannya modal dengan ini, hubungannya modal dengan porsi kepemilikan. Ibu-ibu yang sakit lehernya bisa pindah ke sini karena layarnya di sini. Jadi yang di sisi utara kalau pegel gini kan, pindah, enggak apa-apa, silakan pindah. Kecuali tipikalnya ketika belajar itu yang penting kupingnya dengar gitu. Karena ada orang itu yang kalau belajar dia harus lihat, kalau nggak dilihat coret-coretannya nanti udah hilang aja gitu ya. Pindah enggak apa-apa, boleh pindah sini, silakan, karena layarnya satu, atau layarnya mau pindah tengah gitu. Enggak apa-apa. Sudah. Modal itu pengaruhnya nanti kepada ini, porsi kepemilikan. Makanya tadi besti-besti yang kongsi terus ribut itu pasti ininya nggak jelas gitu ya. Modalnya berapa? Oke, porsi kepemilikan kita di sini berapa? Itu harus dikunci. Nanti kalau muncul hasil dari ini, akhirnya ada hasil. Hasil itu apa? Untung. Nah, keuntungan ini barulah kita bagi. Tapi membagi keuntungannya itu sesuai dengan kesepakatan. Apakah mau ikut porsi kepemilikan, atau misalnya saya mau membaginya tidak ikut porsi kepemilikan, ya boleh, sesuai deal-dealannya. Jadi membagi keuntungan itu bisa sesuai kesepakatan, sesuai kesepakatan. Ini inti dari syirkah inan. Jadi A dan B modalnya sama-sama harta, dan mereka punya hak untuk melakukan tindakan atau transaksi pada objek kongsi, dan nanti ketika ada keuntungan itu mereka bagi sesuai kesepakatan. Ada yang melakukan praktek semacam ini? Nah, nanti kita lihat rinciannya. Kemudian untuk resiko itu nanti ngikut kepada porsi kepemilikan.
sehingga kalau ada terjadi resiko kerugian, ini turunannya dari kepemilikan. Dan ini nggak harus kongsi yang gede-gede ya. Kita pun kadang kongsi yang kecil-kecilan pun bisa, walaupun resikonya kadang kecil. Sekarang apa misalnya produk yang lagi rame, akhirnya A sama B kongsi, kulak bareng kemudian dijual bareng, itu bisa. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan akadnya. Cara melakukan akadnya yaitu adalah dengan membuat kesepakatan antar mereka dengan ijab qabul. Nah, ijab qabulnya bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah, di sini kalau ditanya boleh nggak melakukan akad syirkah dengan lisan atau omongan, jawabannya boleh dan sah. Walaupun nanti ketika terjadi keributan itu tidak bisa diverifikasi. Si A akan bicara dengan pendapat dan ingatannya, si B akan bicara dengan pendapat dan ingatan, karena tidak ada berkas atau dokumen tertulis yang dipegang. Ini hilang atau muncul? Ada. Baik. Makanya di sini disarankan untuk ditulis. Wa yambaghi kitabatu aqdi asyarika. Jadi disarankan untuk ditulis. Ini hilang lagi? Ada. Baik. Jadi disarankan untuk ditulis dan dicatat. Kenapa? Bisa karena tidak lupa, bisa nanti direvisi, bisa nanti kalau misalkan ada sengketa, keributan, tinggal dikembalikan kepada kesepakatan ya. Apalagi kalau udah kadung satu sakit hati gitu ya, merasa kok saya tidak dihargai, udah besok nggak mau ketemu gitu ya. Nah, ini lebih sering hilangnya atau munculnya? Sekarang ada. Nah, ya baik. Sudah. Jadi untuk akad ini ya, untuk akadnya bisa secara lisan dan ini sah, bisa secara tulisan. Ini yang terbaik. Jadi sangat disarankan sekali kalau mau melakukan akad ada hitam di atas putih. Supaya apa? Nanti enak kita mau konfirmasinya. Dan itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, poin yang terkait dengan akad. Apakah boleh melakukan syirkah atau kongsi dengan non-muslim? Jadi ibu-ibu kalau punya tetangga non-muslim atau bestinya non-muslim gitu kan ya, atau misalkan pokoknya ada keluarga mungkin non-muslim, boleh nggak saya kongsi bisnis dengan non-muslim? Jawabannya boleh. Maka di sini dikatakan ya juzu lil muassasa isyraq ghairul muslimin. Jadi boleh bagi kita itu kongsi dengan non-muslim. Nah, nanti ada catatan tentunya ya. Jadi apa saja catatannya nanti kita lihat. Sama di bahasa Inggris itu nanti kalau yang lebih familiar dengan bahasa Inggris bisa. Itu di 3 poin ini 3112. Jadi katanya permissible, memungkinkan jika kita itu terlibat kongsi dengan non muslim. Cuman catatannya gitu ya, objeknya itu harus halal.
Jadi kalau kongsi dengan non-muslim, objek kongsinya haram, tidak boleh. Bahkan dengan muslim pun kalau objek kongsinya itu haram, itu tidak boleh. Ibu-ibu ada yang punya SPPG di sini? SPPG ada, dapur MBG ya. Mungkin kongsi dengan temennya gitu ya. Kecuali catatannya di situ jika harta yang disetorkan itu berasal dari yang haram. Jadi kalau kita tahu misalnya rekan kongsi kita tadi itu store sumber dana dari yang haram, maka tidak disarankan untuk akad. Nah, kemudian yang kata kunci berikutnya, jadi tantangannya kalau ibu-ibu kongsi gitu ya, ini kongsi dengan non muslim. Yang pertama, bicara objek itu harus halal. Yang kedua, yang paling penting itu adalah terkait dengan tata kelola. Nah, teman kita itu untuk tata kelola kongsinya nanti mau nggak dia ikut syariat? Kalau mau, ya silahkan. Apa contohnya? Misalnya contoh di dalam mengelola bisnis, nanti kan salah satu aktivitas di dalam usaha itu ada namanya marketing kan ya, ada promosi. Kalau rekan kongsi kita bilang, kalau kami di agama kami, kata dia, bayar bintang iklan tidak pakai jilbab tuh tidak apa-apa, kata dia. Yang penting masih pakaiannya sopan. Nah, pertanyaannya, kita boleh nggak pakai bintang iklan perempuan tapi tidak pakai jilbab? Boleh? Nggak boleh. Berarti kalau nanti makanya waktu di awal ini harus disepakati dulu teknis iklan. Bisa nggak perusahaan kita, bisa nggak usaha kita nanti kalau mau iklan atau yang lain tetap prioritas satunya syariat. Oke, kalau bisa ya jalan, kalau nggak bisa ya tinggalkan. Apalagi misalkan urusan-urusan teknis terkait dengan itu. Ini kalau nggak disepakati di awal, biasanya di tengah jalan ribut. Makanya tidak cocok pembahasan syirkah ini dengan orang yang modelnya waton gelinding, nggak cocok. Ya, ada yang modelnya pokoknya gelinding dulu aja, pikir carry kata dia, nggak cocok. Atau orang dengan mindset, ya waton gelinding tuh bahasa Indonesia. Ya pokoknya mengalir seperti air lah gitu gampangannya. Udah ngalir aja seperti air. Ya, iya saya di Jogja. Walaupun bahasa saya bukan bahasa orang Jogja ya. Jadi ini nggak cocok buat orang dengan mindset manis di depan, pahit di belakang. Itu nggak cocok sekali. Karena apa? Disuruh pahit di depan dia nggak mau. Jadi kalau bisa pengennya kan manis depan manis belakang gitu kan ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah, kita bicaranya pahit depan dulu aja. Nanti kalau contoh pahit depan tuh gimana? Ya bilang, kalau kamu ninggal gimana? Kalau saya ninggal gimana? Kalau usahanya bangkrut gimana? Kalau terjadi kecolongan gimana? Kalau kebakaran gimana? Terus nanti kalau nggak dapat untung gimana? Kalau rugi gimana? Itu dibahas semua. Nggak apa-apa pahit dulu di depan. Harapannya nanti itu manis di belakang. Nah, yang repot adalah depan pahit, belakang pahit. Nah, itu. Jadi ini sangat tidak disarankan. Jadi dari awal itu harus clear dulu apa yang kita butuh bicarakan. Kalau memang ternyata kita tidak cocok, ya udah mau gimana lagi, nggak usah lanjut kongsinya. Terutama hal-hal yang kaitannya dengan prinsip. Oke,
Oke, berikutnya yang poin 3113. Ini hilang lagi. Kenapa ya? Saya nggak tahu faktor. Tolong cekkan yang di sana apa namanya, kabel ini nempelnya dengan benar nggak? Kabel ininya bu, bukan pencetannya, kabel dia itu ke ininya, dicoba ditekankan. Dia ke proyektor itu kan ada kabel ini nih, yang biru itu. Coba ditekankan, longgar nggak? Udah. Nah, nanti apapun itu kata kuncinya tetap harus tunduk dan patuh kepada syariat. Terserah. Kalau rekan kita, partner bisnis kita mau ikut jalan, kalau tidak berarti tidak boleh. Nah, kemudian ada kata kunci berikutnya, kita boleh mengubah kesepakatan yang sudah dibuat asalkan itu dibahas. Jadi kalau ditanya kesepakatan ini boleh nggak diubah? Boleh. Jadi boleh ubah kesepakatan asal dibahas dulu. Boleh ubah kesepakatan asal dibahas. Apa saja yang bisa diubah? Contoh porsi modal, apalagi contohnya bagi hasilnya, apalagi contohnya keterlibatan pengelolaannya, dan seterusnya. Itu boleh asal dibahas. Cuman pembahasan ini bisa dilakukan kalau si A dan si B masih akur, masih bestie gitu. Kalau sudah ribut, udah mereka akan berbicara dengan isi pikirannya sendiri gitu. Menurut si A memang ini kawan saya ini berkhianat katanya. Menurut si B memang si A ini udah tidak ada itikat baik. Disuruh ketemu nggak mau ketemu gitu. Baik, itu beberapa kata kunci terkait syirka. Kita belum habis materinya, tapi kita sudah jam 8.50. Mau lanjut materi tanpa tanya jawab atau masuk tanya jawab? Tanya jawab. Kalau lanjut materi ya nanti nggak ada untuk tanya jawab. Kalau mau lanjut, baik. Kita geser ke poin berikutnya ya. Poin berikutnya itu adalah bicara tentang modal. Jadi ra'sumal itu bicaranya modal. Berarti capitalnya. Kalau kita mau kongsi itu modalnya apa? Nah, di sini dikatakan al-aslu an yakuna ra'suma lisyarikah maujudat naqdiyah. Yang jadi modal defaultnya itu adalah uang. Sudah, yang itu harus ditentukan berapa jumlahnya. Berarti nanti kalau ditanya apa yang jadi modal, jawabannya adalah uang. Ini defaultnya. Pertanyaannya, boleh nggak modalnya pakai barang? Di sana disebutkan ini boleh pakai barang dengan catatan sudah dikonversi nilainya di saat melakukan akad. Jadi hati-hati ya, dan ini banyak kesalahan di lapangan. Contoh, si A store modalnya uang. Berapa uang yang disetor si A? Katakan 500 juta.
Dia melakukan kongsi dengan si B. Apa yang disetor si B? Ruko. Kalau si B setor ruko, pertanyaannya, B nyetor rukonya atau manfaat ruko? Nah, ini bisa beda persepsi nanti, makanya di awal harus didilkan. Yang disetor si B zat rukonya, fisiknya, atau manfaat. Nah, kalau yang disetornya adalah fisik, berarti ruko itu nanti akan menjadi miliknya A dan B, bukan milik B saja. Tapi kalau yang disetor manfaat, maka rukonya tetap milik si B. Nah, tinggal kita konversi. Kalau kita sewa rukonya si B, oke, kira-kira berapa biaya sewa per tahunnya? Oh, misalkan sewa per tahunnya 50 juta. Oke. Terus berapa lama ini bisa dipakai? Katakan 10 tahun. Berarti kalau ini untuk kali 10, B store berapa? 500 juta. Berarti si A harus paham dan si B harus paham, usaha mereka itu adalah dengan modal 500-500, cuman si B nyetor dalam wujud manfaat ruko. Nah, ini harus dikonversi. Kalau ini kan kita bicara secara fikih, boleh nggak? Boleh. Tentu nanti selama 10 tahun ini ruko itu milik siapa? Manfaatnya milik A dan B. Artinya kalau ini baru jalan 1 tahun, 2026, 2027, bisnisnya tutup karena sama-sama tidak punya ilmu, tidak paham ilmu bisnis. Bukan jual beli, Bu. Kalau jual beli itu ilmunya gampang, intinya kulak barang, bisa selisih, temu pembeli, jualan. Itu jual beli. Karena bisnis itu kompleks. Kalau jual beli gampang. Tengok aja grup WA itu yang isinya pesen cilok saya lagi ini ada. Itu jual beli itu. Tengok aja grup RT, grup RW, grup pengajian. Nah, isinya itu jual beli sudah. Atau status WA teman-teman tuh jual beli. Nah, bisnis nggak bisa begitu. Karena dia butuh sistem dan tim. Tutup 2027. Pertanyaannya, anggap uang ini habis, hangus. Hah? Sisa bahan baku misalnya 500 juta dibelilah, beli dandang, beli panci, beli macam-macam gitu kan ya, habis. Boleh nggak nanti si B mengatakan di 2027, A, duit kamu kemarin kan jadinya panci, dandang, kuali, gerobak, nah ini kamu bawa, ruko punya saya, kata dia. Nggak bisa. Karena si A masih punya hak 9 tahun atas ruko. Sebanyak berapa? Berarti kalau 2026 tambah 10, 2036. Artinya kalau ruko itu disewakan selama 9 tahun ke depan, si A masih punya 50% dari sini. Kalau si B bilang, ya nggak bisa, rukonya punya saya kok, kata dia. Itu artinya si B tidak paham fikih syirkah. A pun tidak paham. Dan kalau misalkan
si A dan si B melakukan ini pun bisa dipastikan mereka ini orang yang tidak paham bisnis. Bisa dipastikan. Kenapa? Punya duit 1M, dihabiskan 500 juta hanya untuk gedung. Sisa liquid mereka itu 50% lagi. Ngapain kok nyewa ruko 10 tahun? Kan kurang kerjaan nih kan. Ini orang yang tidak paham bisnis. Kalau yang paham bisnis nggak mau mereka begini kan. Resiko, ngapain 500 juta untuk. Kita belum tahu loh bisnis ini jalan apa enggak. Paling coba-coba dulu setahun 2 tahun. Tapi ya itu urusan mereka lah ya. Urusan mereka masalah paham nggak paham bisnis. Tapi kalau secara muamalahnya, sisa 9 tahun dari manfaat ruko itu milik mereka. Karena ini kan di mix, dicampur dengan uang dari si A. Nah, ini banyak kejadian dan kesalahan di lapangan di mana pemilik ruko mengatakan, ya ini punya saya, punya kamu bawa aja panci dandang yang lain. Salah. Termasuk nanti jika aset-asetnya fisik dan yang lain. Dan ini kenapa harus dinilai? Supaya mereka bisa tahu objek kongsinya ini apa saja, dan porsinya tadi mereka misalnya punya 50. Oke, sisa 15 menit kita pakai diskusi dan tanya jawab ya. Sampai jam 9.15. Baik, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang kita bahas tadi, ataupun terkait muamalah secara umum, silakan. Nanti minta mic-nya sama panitia dari pegang mic. Silakan. Kalau yang ditanya hubungan antara jamaah dengan travel dulu ya. Nah, kalau bicara si A sebagai calon jamaah dengan si B selaku pihak travel, berarti kalau si A sudah menunaikan kewajibannya berupa membayar, maka dia punya hak untuk menuntut. Yang dia tuntut apa? Ya, jasa dari travel itu. Jadi kalau saya sudah bayar katakan 30 juta untuk mendapatkan paket umroh atau perjalanan selama 9 hari atau 12 hari, berarti travel wajib memberikan itu. Kalau enggak ya berarti uang saya dikembalikan. Nah, ya nanti di akhirat berarti. Karena kadang kalau berharap dengan pengadilan dunia kan, ya kalau bisa dituntut di dunia silahkan. Cuman kan permasalahannya adalah kita tidak punya agunan, Bu. Ya, agunan dari pihak travel kita tidak miliki gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan BA-nya gitu ya, atau endorsernya atau selebgramnya? Kalau di posisi dia tidak tahu kalau ini travel bodong, insya Allah dia tidak berdosa, karena memang ya saya nggak tahu gitu. Lah iya, berarti kan posisi endorsernya ketika dia mempromosikan ini kan dia berpijak pada riwayat sebelumnya kan. Riwayat sebelumnya ini travel tidak ada yang aneh-aneh. Ya sudah, saya bantu promo. Nah, ketika dibantu promo, kemudian ada penipuan dan yang lain, apakah saya bertanggung jawab misalkan ketika saya mempromosikan untuk ganti rugi? Jawabannya tidak. Jadi paling tadi yang rusak ya reputasi kan, reputasi dan seterusnya ya. Ini dia harus berani minta maaf, disampaikan, kami minta maaf untuk siapapun yang terpengaruh dan yang lainnya,
Ini murni karena ketidaktahuan. Ya, apakah saya wajib mengganti dan seterusnya? Makanya ya resikonya jadi BA dan yang lain itu mengendorse, mempromosikan hal-hal yang seperti itu. Kalau dia tahu nggak boleh dan dia berdosa dan dia bisa dituntut ganti rugi. Secara umum seperti itu. Nah, ini secara fikihnya ya. Tapi kalau secara realitanya, tapi nggak bisa dituntut, dibawa pengadilan dan yang lain, di sidang dan seterusnya, nggak bisa. Ya sudah, mau tidak mau berarti nagihnya di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, yang lain silakan. Sepertinya topik kongsi tidak menarik ya. Iya. Oh iya, yang perlu dipahami begini. alurnya modal itu kan diperjelas, sehingga dari modal ini akan ketahuan si A punya berapa, B punya berapa. Tadi yang kita contohkan, karena si A itu modalnya 100 juta, B 400, berarti kita lihat, oh berarti si A punya 20%, si B punya 80%. Nah, modal awal mereka 500. Kalau nanti dari 500 ini berhasil membukukan keuntungan 100 juta, nah mereka di awal harus buat kesepakatan, kalau ada untung, apakah 100 juta itu ikut porsi kepemilikan, kamu 20 saya 80, atau kita tidak ikut itu, misalnya 30-70, 50-50 itu boleh. Jadi keuntungan itu boleh dibagi sesuai kesepakatan, tidak harus porsi modal atau tidak harus porsi kepemilikan. Nah, tapi kalau bicara kerugian atau resiko, itu ikut porsi kepemilikan. Jika misalkan 500 juta tadi setelah diputar, dijalankan, rugi, uangnya tersisa 300 juta. Pertanyaannya, 300 juta itu milik siapa? A punya 20% dari 300, B punya 80% dari 300. Itu cara kerjanya. Oh ada. Biasanya pemegang saham yang pasif dengan pemegang saham yang aktif. Jadi kadang yang punya duit banyak, misalkan kamu modalmu berapa? 100, modal saya 400. Nah, saya akan bilang, saya tidak terlibat ya di dalam operasional bisnis ini. Jadi kalau di dalam struktur perusahaan mungkin saya pengennya jadi komisaris aja. Sementara yang 100 juta modal tadi, dia posisi sebagai direkturnya. Artinya direktur ya yang dia bertanggung jawab atas semua operasional bisnis ini. Jadi di semua bisnis prosesnya, key activity di dalam bisnis itu dia bertanggung jawab di situ. Mulai kalau misalkan dari ada produksi dan yang lainnya, yang menghandle rekrutmen tim dan seterusnya. Sehingga bisa saja dia menuntut, baik, saya pengennya nanti hasilnya dibagi tidak 20-80, tapi saya minta 40. Ya boleh, tidak apa-apa. Ya biasanya pasti si pihak yang lebih gede dari modal asli, dari porsi asli, dia punya daya tawar dia untuk nego. Kalau sama-sama aktif ya biasanya nggak banyak selisihnya. Wallahu alam. Baik, yang lain silakan. Ayah itu mana mic-nya? Silakan. Mana? Yang mana? Itu tadi ibu-ibu yang sebelah sini. Itu. Waalaikumsalam.
Jadi kalau misalkan agen itu bisa mendapatkan jamaah yang mendapatkan fee dari transaksinya itu halal tidak? Yang dapat fee siapa? Agen. Oh, agen. Ya. Agen bantu promosiin. Iya, dia bantu promosikan gitu, nanti kalau ada jamaah baru dia dapat fee. Itu halal. Karena kan yang disampaikan pada jamaah misalnya 30 juta, ternyata sebenarnya itu dari travel itu sekitar 28 gitu, dia dapat fee. Itu bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, prinsip dari wakil atau prinsip dari agen yang membantu menjualkan produk, selama produknya halal, maka insya Allah boleh. Ya, jadi yang pertama dinilai adalah produk yang kita promosiin. Ya, kalau produknya halal, jasa travel dan yang lainnya, kemudian kita dikasih fee, dikasih komisi, ya boleh, tidak apa-apa. Dan biasanya dia pakai skemanya skema jualah. Skema jualah itu dibayar berdasarkan closing. Artinya kalau closing, kalau ada jamaah, baru kita dapat bayaran. Misalkan 1 juta per jamaah, 2 juta per jamaah, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita sudah lebih besar gitu ya, ya boleh nego sama travel. Misalkan saya minta harga kulaknya berapa, tadi misalkan harga paketnya itu 30 juta, saya minta sama travel harga dari dia ke saya misalkan 23 juta. Nah, berarti kan saya dapat 7 juta selisih marginnya. Nah, nanti 7 juta itu saya akan split misalkan untuk yang lain, sehingga misalnya bersih per jamaah saya dapat 5 juta. Ya boleh. Sehingga nanti misalkan di dalam satu bis itu katakan 40 pack gitu ya. Ya udah, 40 kali 5 juta bersih 200 juta. Makanya kalau pengen dapat duit banyak, masuklah bisnis travel. Dan ya itu memang angkanya lumayan. Makanya kenapa bisnis travel itu sekarang rame dan seterusnya, karena haji juga lama dan yang lain. Ya, tapi ya hati-hati resikonya kalau pesawat mundur gitu kan ya. Dan seterusnya, itu juga siap-siaplah duit 1M sampai 10M gitu ya. Jangan nanti, karena banyak hotel udah pasti reschedule, nambah dia itu tiket pesawat dan seterusnya. Dan itu tanggung jawab, nggak boleh nanti travel membebankan ke jamaah. Nah, jangan nanti pas untung dinikmati sendiri, giliran ada resiko, jamaah taunya saya bayar sekian, berangkat pulang, selesai urusan saya. Ada rugi dan itu urusan travel. Wallahu a'lam. Bentar, tunggu, tadi yang belakang tadi aman? Nggak ada tadi? Sudah, silakan. Kalau nggak. Awal mulai bisnis itu menyerahkan antam itu kira-kira 10 tahun yang lalu, misalnya kan terus harga uang dulu tuh hanya kisaran 500-an. Nah, sekarang harga antamnya itu kisaran 2,9 per gramnya. Itu pembagian hasilnya itu apa berupa dikembalikan berupa antam lagi atau dengan pendapatan yang ada aja gitu? Itu gimana Ustaz? Bisnis yang dengan antam modalnya. Duh, kan waktu itu kan harusnya sudah clear Bu, komposisi kepemilikan kan. Si A nyerahkan emas berapa gram? Coba dijawab dulu. Berapa diserahkan oleh si A? Bisa 50, bisa 50 gram. Tahun berapa? 2007. Oke, 2007. Nah, si B di 2007 nyerahin modal apa? Kan ini yang kongsi A sama B kan? Ya. Nah, si B nyetor modal berapa? Uang. Oke, berapa uangnya? 700.000. Oh, juta.
Ya kan harus jelas kan. Saya kan konfirmasi. Tugas saya itu mengkonfirmasi. Dan tahun 2007 50 gram emas itu berapa uangnya? Dulu 1 gramnya 400-an. 400.000. Dah, kalikan sama 50, berapa dapatnya? Berapa? Masa pakai kalkulator saya lagi nih kan? 400.000 kalikan 50, 4 kali 5 20. Terus nolnya berapa? Nah, 200. Biasa ibu-ibu cepat kalau ngitung duit. Dan berarti kan di 2007 itu sudah ketahuan bahwa usaha kongsi ini si A itu punya porsi 200 per 900, si B punya 700 per 900. Sudah, berapa persennya? 2 bagi 9 kalikan 100. Katanya cepat tadi ngitung uang. Ya. 2 bagi 9 kali 100. Berarti si A punya saham 22,22%. Si B dia punya 7 per 9, 77,78%. Ya sudah, berarti sekarang kita lihat saja isi kongsian mereka ini apa. Kalau emasnya nggak diotak-atik, masih wujudnya 50 gram, nggak diotak-atik biar aja, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti si A punya 22, si B punya 77. Cuman kan jadi tanda tanya, ini bisnis apa kurang kerjaan ini dari 2007 sampai 2026 kongsi yang diputer cuman ini, ya boleh, enggak apa-apa juga, ada laba yang ditahan, ada yang, tapi yang perlu dipahami itu emas bukan punya si A. A cuman punya 22,22%, sehingga kalau sekarang mereka mau bubar 2026, udahlah ya, kita 20 tahun capek juga rasanya kongsi, udah terus gimana? Ya udah kita bubar aja. Ada stok emas sekarang 50 gram kalikan berapa? Sekarang berapa harga? Anggap 3 juta, 1,5 M kan ya? Berapa? Ya udah, berarti si A hanya punya 22 itu. Jangan kemudian si A bilang 50 gram punya saya, nggak bisa. Toko kan kepalanya tak, nggak ada. Itu punyanya A dan B itu. Dan bisa dipahami. Kalau ribut berarti tidak paham dia fikih syirkah. Terima kasih. Ya Bu, Ibu tadi yang menanya terakhir. Jangan panjang-panjang tapi ya. Haji kenapa? Ya. Ya. Terus uangnya kenapa? Maksudnya? Oh oke. Itu biar urusan Depak gitu yang mikir. Karena bukan urusan saya itu. Ya. Karena itu sudah. Jadi kalau Ibu penasaran, Ibu tanya sama regulator. Pak, itu gimana uang kami itu Pak, gini-gini ya, tanya sama mereka ya. Wallahu alam. Baik, sudah cukup. Baik, mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.